anak Indonesia, salam bahasa, bahasa Indonesia. Nah, bertemu lagi nih bersama Ibu Tahtawana Sakti, guru SMP Negeri 4 Padang, tentunya mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke anak-anak Ibu, kali ini kita akan belajar tentang apa? Nungguin ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Namun sebelum Ibu jelaskan apa itu teks cerita fantasi, anak-anak Ibu jangan lupa ya kasih jempolnya, komen, lalu share nih videonya ke teman-temannya. Dan jangan lupa subscribe. Satu lagi nih, jangan lupa pencet tombol loncengnya. Oke, agar anak-anak Ibu di rumah bisa belajar. Nah, untuk memulai pembelajaran berikutnya, anak-anak Ibu jangan lupa berdoa dulu ya, agar belajar kita dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berikutnya silahkan anak-anak Ibu simak video berikut ini. Anak-anak Ibu, pada video kali ini kita akan mempelajari teks cerita fantasi, yaitu KD 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, anak-anak Ibu dapat mengetahui apa itu teks cerita fantasi. Yang kedua, apa saja unsur-unsur atau ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Dan yang ketiga, yaitu Ananda dapat mengetahui apa saja jenis dari teks cerita fantasi. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu pengertian dari teks cerita fantasi, terlebih dahulu Ibu ingin bertanya kepada Ananda Ibu. Apakah Ananda Ibu di rumah pernah membaca atau menonton cerita rakyat Timun Emas, Naruto, Doraemon, Transformers, dan Harry Potter? Untuk Ananda Ibu ketahui, contoh-contoh yang Ibu sebutkan tadi itu merupakan contoh dari teks cerita fantasi. Jadi, kira-kira apa sih teks cerita fantasi itu? Teks cerita fantasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Pada cerita fantasi, hal yang bersifat tidak mungkin merupakan hal yang biasa dan bukan hal yang aneh, bahkan sengaja dilebih-lebihkan. Jika dilogikakan, tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Selanjutnya, ciri umum cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Kedua, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Ketiga, bersifat fiksi. Maksudnya, cerita fantasi memang semata-mata merupakan imajinasi atau khayalan seorang penulis. Keempat, ide cerita. Ide cerita, penulis bebas menuangkan segala imajinasinya atau bebas berhayal. Tidak ada batasan terhadap realitas atau kehidupan nyata, sehingga penulis bisa mengembangkannya dengan sesuka hati. Tema cerita biasanya berkaitan dengan yang berbau imajinasi, keajaiban, dan mistis. Namun, selalu ada pesan menarik dalam setiap cerita ini. Yang kelima, tokoh unik mempunyai kesaktian, seperti contoh yang Ibu berikan tadi, film Doraemon. Doraemon merupakan tokoh dari suatu cerita yang berlatarkan negara Jepang yang mempunyai kesaktian atau keajaiban, yaitu memiliki kantong ajaib. Selanjutnya, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi merupakan bahasa yang tidak formal ataupun non-baku, sehingga cerita fantasi disajikan lebih menarik. Jenis-jenis cerita fantasi. Cerita fantasi itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori, fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan.
Kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata itu merupakan fantasi total. Jadi, nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Selanjutnya, cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar sezaman berarti latar yang digunakan suatu masa, seperti fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang. Nah, gimana? Apakah Ananda Ibu sudah memahami tentang pengertian, ciri umum, dan jenis-jenis cerita fantasi? Untuk menguji tingkat pemahaman Ananda, silakan Ananda Ibu jawab pertanyaan yang telah Ibu berikan berikut ini. Nah, dengan Ananda menjawab soal tadi, maka Ibu harap Ananda sudah memahami dengan baik ya. Baiklah, cukup sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia. Sampai jumpa.